Drone, siap Dan. Warga sudah kamu kumpulin semua, sudah lengkap. Siap Dan, semua sudah lengkap kecuali yang belum. Oh, sontoloyo. Jawab pra jelas. Siap Dan, tidak jelas Dan. Saudara-saudara warga Kadiluwe semuanya, bahwa Pak Lurah melalui surat nomor 0,15 garis lurus. Maaf Dan, garis miring Dan, bukan garis lurus. Oh ya, mohon maaf tadi saya baca kertasnya miring, garisnya jadi tegak lurus. Ya, garis miring kades dan seterusnya yang memberi maklumat bahwa warga harus merobohkan bangunan rumah dan segera pindah sebab telah menempati tanah negara secara tidak sah, yang mana saudara-saudara sudah diberi waktu selama 7 hari menimbang wilayah desa ini masuk kawasan proyek strategis nasional untuk dibangun ibu kota negara. Mengingat bunyi dan maksud surat maklumat tersebut dan memperhatikan hingga batas waktu akhir yang diberikan saudara-saudara tidak melakukan perintah maklumat yang dimaksud, maka atas nama undang-undang kami terpaksa melakukan tindakan tegas. Kami akan eksekusi semua bangunan. Para warga semua dipersilahkan meninggalkan tempat. Siapapun yang menghalangi aparat melaksanakan tugasnya akan kami tindak tegas, akan kami amankan untuk mendapat tindakan hukum. Walah Mas Parjo, Bu ya tolong ya, kami harus pindah kemana, orang kecil sudah gak punya tempat lagi. Tolong Mas Parjo ya, tolong dikasih waktu, jangan seperti itu. Kami tidak bisa, terus harus pindah kemana. Mundur. Nanti jangan maknyu ya. Nanti anak nyuruh mik nyara yang diberikan kesempatan mik nyara. Biar nyuruh mik nyaranya yang mik nyara. Nanti kalau semua maknyu malah pusing nggak selesai nanti. Mas Parjo, tolong ya. Kami semua ini orang kecil nggak punya apa-apa. Punya tempat ya cuma di sini, terus mau dipindah kemana lagi? Kami nggak punya tempat lain Mas Parjo. Tolong ya Mas Parjo ya. Udah. Ini manyu lagi. Tolong mundur ya, mundur. Nah, ini udah dikasih tahu. Nanti yang bicara nyuruh bicaranya, jangan bicaranya ini bikin pusing, tahu nggak? Saya ini terus gimana? Saya ini orang tua. Saya sudah nggak punya apa-apa. Saya tinggal di sini. Kalau disuruh pindah kemana lagi? Udah, ikut-ikutan ngomong. Kalau memang bingung pindahnya ke akhirat. Udah ya, Mas ya. Udah dibilangin jangan nyuyak. Salah satunya yang nyanyi nyuruh bicara bikin pusing aja lo. Maaf. Saya hanya aparat yang menjalankan tugas perintah undang-undang. Di luar itu termasuk keluar Bapak Ibu semuanya bukan wilayah wewenang saya. Jadi mohon maaf dengan terpaksa saat ini juga para warga Kadiluwe harus mengosongkan rumahnya dan meninggalkan desa ini. Mas Parjo, Anda ini manusia apa bukan? Loh, kok kamu bicara seperti itu, Pret? Saya jelas manusia, kayak gini masa orangutan. Kalau manusia mesinnya bisa diajak bicara toh. Loh, kita ini kan sudah bicara. Maksudnya bicara itu bukan sekedar pakai mulut, tetapi pakai nalar, pakai hati nurani. Coba kalau yang mengalami sebagai warga Kadiluwe ini penjenengan, kira-kira bagaimana perasaan penjenengan? Puluhan tahun loh mereka itu tinggal di warisan leluhur turun-temurun. Kok tiba-tiba mau diusir begitu saja? Saya tidak mau berandai-andai, Pret. Saya sebagai aparat mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Loh katanya sebagai manusia kok nggak bisa diajak berandai-andai, berarti Anda bukan manusia tetapi robot atau mesin. Berandai-andai itu artinya berpikir, bernalar dengan sehat. Anda berdalih sebagai aparat, kami berdalih sebagai warga negara. Anda bertindak menjalankan tugas, kami bertindak mempertahankan hak-hak kami. Ingat warga desa ini adalah warga negara, bukan musuh negara, Mas. Anda sebagai aparat negara justru berkewajiban melindungi keamanan seluruh warga negara. Memang warga di sini bukan musuh negara, bukan musuh pemerintah. Tetapi warga di sini dianggap bersalah karena tinggal secara ilegal di tanah negara. Sejak kapan negara punya tanah, Mas? Siapa yang membuatkan sertifikat tanah untuk negara? Wah, betul. Yang bikinin sertifikat untuk negara Nyi Roro Kidul. Atau mungkin babu. Negara itu hanya menguasai, Mas, bukan memiliki. Negara itu perangkat, bukan subjek yang menyandang hak kepemilikan.
Subjek pemilik tanah ya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tiada lain ya rakyat Indonesia. Rakyat tinggal di tanah sendiri kok diusir. Betul, tapi manusia bernegara ada aturannya, ada undang-undang yang menata dan mengatur. Termasuk mengatur sah dan tidaknya seseorang tinggal di suatu tempat. Mereka disuruh pindah karena tidak bisa menunjukkan bukti hak kepemilikan tanah maupun izin bangunan. Sebagaimana diatur undang-undang. Karenanya pula disebut menempati tanah dan bangunan secara ilegal. Sekarang saya tanya Mas, syarat-syarat dan prosedur administratif seperti sertifikat, IMB, KTP dan sebagainya itu kepentingan siapa? Loh ya kepentingan rakyat, supaya setiap orang jelas identitasnya, jelas hak kepemilikannya. Itu pikiran keliru Mas. Yang berkepentingan dengan administrasi itu bukan rakyat tetapi negara. Mengapa? Supaya penyelenggara negara dapat dengan mudah bekerja menjalani tugas penyelenggaraan negara. Rakyat itu nggak butuh sertifikat, nggak butuh KTP Mas. Nggak ada sertifikat, nggak ada KTP, nggak ada IMB. Rakyat itu nggak masalah. Rakyat tetap masih bisa hidup. Yang bermasalah justru negara karena penyelenggaraan negara akan berantakan. Itulah pasal bahwa negaralah yang berkepentingan dengan prosedur dan alat-alat administratif itu. Maka posisinya negaralah yang berkepentingan melayani, menyediakan akses pengadaan sertifikat, pengadaan KTP, dan sebagainya. Betul, tapi kan mustahil negara melayani datang satu persatu. Maka secara teknis rakyat yang harus datang mengurus. Rakyat akan mengurus ketika negara menyediakan akses pelayanan administrasi. Rakyat Ngadiluwe ini masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan pedalaman yang oleh karenanya entah sengaja atau tidak disengaja terabaikan hingga tidak mendapatkan akses pelayanan administratif. Dari itu walau sudah tinggal di sini puluhan tahun mereka tidak bisa menunjukkan legalitas kepemilikan tanah maupun bangunan karena memang sejak awal tidak tersentuh pelayanan administratif dari negara. Kalau sudah begitu siapa yang salah? Betul. Apa warga di sini suruh bikin sertifikat sendiri, desain sendiri, ngeprint sendiri? Cocok. Sikat saja, Bret. Ya jangan main sikat gitu, Le. Ini kita bicarakan baik-baik. Nalar sehatnya gitu Mas. Ketika warga masyarakat ada di sini tidak menunjukkan bukti legalitas kepemilikan bukan salah mereka. Yang salah negara karena tidak memberi akses pelayanan administratif hak kepemilikan. Perlu Anda ketahui, sebelum ada negara Indonesia mereka sudah tinggal di sini. Sudah memiliki tanah ini sejak leluhur mereka. Negara hadir belakangan kok merasa lebih berhak atas tanah ini, logikanya di mana? Setuju, Fred? Negara datang belakangan kok mau main serobot seenaknya. Negara memang berkuasa mengatur, tapi rakyat lebih berhak atas tanah ini. Disebut berkuasa karena memperoleh mandat kekuasaan oleh rakyat. Dari itu posisinya lebih tinggi rakyat pemberi mandat apa negara penerima mandat? Rakyat ini sesungguhnya tidak akan neko-neko selama negara benar dan pemerintahnya benar. Nah, Mas Parjo sebagai aparat bilang bekerja berdasarkan perintah undang-undang. Undang-undang yang mana? Wong undang-undang itu belum hadir di sini. Rakyat sejak awal tidak mendapatkan akses untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Artinya Anda tidak bisa menggunakan undang-undang itu sebagai landasan bertindak. Kalau Anda nekat memaksa warga Ngadiluwe meninggalkan desanya, berarti Anda aparat yang bekerja tidak berdasarkan asas kebenaran dan keadilan. Berarti Anda bukan aparat negara, bukan aparat rakyat. Saya nggak tahu Anda aparatnya siapa. Saya menjalankan tugas atas perintah Pak Lurah sebagai pemegang otoritas. Yang mengesahkan otoritas Pak Lurah siapa? Ya konstitusi atau undang-undang. Sekali lagi saya ingatkan, otoritas itu ada bersama hadirnya undang-undang. Sedangkan undang-undang belum dihadirkan di tanah ini. Artinya otoritas Pak Lurah itu justru batal demi undang-undang. Ketika Anda nekat menjalani perintah Pak Lurah, berarti Anda menjalani perintah pejabat yang salah. Pejabat yang justru bekerja tidak berdasarkan konstitusi alias bertindak atas dasar kesewenang-wenangan. Kami rakyat berhak membela diri terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh siapapun. Berarti kamu akan melawan Pak Lurah, akan melawan pemerintah. Jangan sesat logika Mas Parjo. Kami rakyat tidak melawan Pak Lurah. Kami tidak melawan pemerintah. Kami melawan kesewenang-wenangan. Katanya ini negara hukum. Kami rakyat justru ingin hukum ditegakkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari siapapun.
Sudahlah Mas Parjo. Gegara ambisi menggebu bikin ibu kota negara, Pak Lurah bertindak gerusa-gerusu, tidak berpikir secara jernih, tidak bernalar secara benar. Dampaknya aparat akan dibenturkan dengan rakyat. Supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya jenengan kembali dulu menghadap atasan. Silahkan konsultasi dulu. Apa ya aparat yang semestinya melindungi rakyat malah berbenturan dengan rakyat? Sekaligus kita ingin tahu sejauh mana nasionalisme, patriotisme, sekaligus mentalitas dan moralitas komandan tertinggi penjenengan. Hahaha, ambiar.